terakhir. Indonesia ini adalah negara nggak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Kalau kata Romo Magnis itu the impossible state. Mengapa dikatakan demikian? 17.000 pulau, 700 suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya hidup dalam satu entitas negara. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara. Kalau ada di Eropa mungkin sudah pecah menjadi 15-20 negara. Yugoslavia berabad-abad, Pak, menjadi satu negara. Akhirnya pecah menjadi 7 negara. Karena apa? Karena persoalan identitas. Serbia, Montenegro, Estonia, Bosnia dan sebagainya. Luluh lantak, Pak, menjadi negara-negara yang terpecah belah. Coba lihat negara-negara di Arab, sukunya sama, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya bisa dibilang sama, tapi negara perintil-perintil Kuwait, Oman, Bahrain. Mereka nggak bisa bersatu, padahal satu suku, satu bahasa loh, cuma beda dialek aja. Indonesia ini sudah bermacam-macam seperti ini, tapi masih menjadi satu negara sampai hari ini. Ini blessing banget. Tepuk tangan. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Kalau dulu ada satu yang egois, gak bisa. Indonesia harus pakai sistem syariah. Hari ini, Pak, bukan hanya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha yang berperang dengan orang Islam. Sesama Islam pun akan berperang. Kalau undang-undang syariah yang dipakai versinya Wahabi, lalu kemudian mengatakan siapapun yang maulidan tolong polisi tangkap. Orang NU mau terima nggak? Perang, Pak. Kalau kemudian NU yang berkuasa, undang-undangnya, semua orang yang meninggal wajib ditahlilkan. Terima nggak orang Wahabi, orang Salafi, orang Muhammadiyah? Nggak terima, Pak. Makanya kemudian keputusan ulama, pendeta, pastor dan sebagainya, tokoh-tokoh nasionalis memutuskan kita harus membuat bejana yang bisa menjadi wadah dari semua kepentingan ini. Silahkan menggunakan hukum syariah dalam kehidupan beragama, tapi dalam kehidupan bernegara kita harus tetap mengacu pada Pancasila sebagai kehidupan yang harus ditampung bersama dalam bernegara. Dan ini konsepnya Nabi banget. Demokrasi modern juga dirumuskan dari Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun kok oleh John Locke dan John Maynard. Hari ini kemudian demokrasi diharamkan. Yang mengharamkan malah menikmati demokrasi, Pak. Demokrasi hari ini diharamkan, tapi mereka menikmati kebebasan demokrasi, meneriakkan anti demokrasi tanpa ada orang yang menangkapnya. Anomali. Khilafah ini juga kemudian dijual kemana-mana. Ini yang kemudian menjadi biang, makanya Nahdlatul Ulama kemarin pada satu abad itu mengeluarkan sebuah anjuran fikih peradaban. Karena di dalam Islam ini ada 2 unsur, Pak. Ini panjang lagi. 2 unsur, Pak. Yang satu namanya sawabit, soal prinsip yang nggak bisa ditafsirkan ulang. Tapi ada satu hal yang bernama mutaghayyirat, yang bisa ditafsir ulang. Makanya kemudian NU membuat mutaghayyirat, kita tidak boleh menerima lagi wacana-wacana khilafah dalam satu negara. Karena inilah biang perpecahan semua pemeluk agama. Orang Islam kemudian benci orang Kristen, benci orang Hindu, bahkan orang-orang yang dianggap tidak mendukung khilafah pun kemudian dimusuhi. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah, yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis asal, basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua, Pak, yang merusak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya agak sedikit menggebu-gebu, ini mungkin bisa menjadi pembekalan bagi Bapak Ibu sekalian ketika bertugas di kesatuan masing-masing. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.